Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat imani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan khutbahnya, naik tangga pertama, di dalam mimbar itu Rasul mengucapkan amin. Tangga kedua Rasul mengucapkan amin. Di tangga ketiga Rasul pun mengucapkan amin. Selesai khutbah, Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan itu?" Kemudian Rasul menjawab, "Aku mengaminkan Malaikat Jibril mengatakan, yang pertama, apabila namaku disebut, mereka tidak mengucapkan dan menjawab salawat kepadaku atau menjawab salam kepadaku, aku mengucapkan amin. Yang kedua, apabila seseorang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir, ia tidak diampuni dosanya, aku ucapkan amin. Yang ketiga, seseorang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua renta, kemudian tidak mengasuhnya atau tidak menjaganya dengan baik sehingga keduanya tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surganya Allah, maka aku ucapkan amin." Sejalan dengan hadis yang kedua, "Rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya," kata Rasul. Sungguh celakalah orang yang apabila namaku disebut ia tidak mengucapkan salawat dan salam kepadaku. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mutiara dan kuncinya surga, mutiaranya dunia dan seisinya. Siapapun di alam semesta ini pasti akan tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan malaikat, jangankan para nabi, Allah saja bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah penghormatan kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita sebagai umatnya, manusia biasa yang penuh banyak dosa dan noda, tidak menjawab salam dari seorang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari amin yang kedua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Rogima anfu rajulin dakhala alaihil Ramadan tsumman salafa qabla ayyufaralah." Sungguh celakalah orang yang masuk Ramadan, kemudian Ramadan berakhir tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan hanya digunakan sebagai tempat berlena dan berleha-leha tanpa melakukan ibadah dan permohonan ampun taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menjadikan Ramadan seperti hari biasa, tidak istimewa di hatinya bahkan di dalam perbuatannya sehari-hari. Padahal semua dosa diampunkan oleh Allah, rahmat diturunkan, bahkan rezeki dihamparkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan ditambahkan di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Dengan apa? Dengan hadirnya Ramadan. Tetapi ketika Ramadan berakhir, kita tidak dapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh celaka dan rugi orang yang ketika mendapati Ramadan, ia tidak manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin yang ketiga yang diucapkan oleh Rasul, sejalan dengan hadis Rasul, "Wa rogima anfu rajulin adraka indahu abawahul kabir falam yudkhalahul jannah." Sungguh rugi dan celaka seseorang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua renta tetapi tidak diasuh dan dijaganya orang tuanya itu, sehingga menyebabkan ia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, ketika sudah lanjut usia, perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena kedua orang tua itu adalah mutiara kehidupan, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat.
Mereka lah yang akan menolong kita nanti ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menjadi sebuah perisai kita, penjaga kita dari siksa api neraka. Maka dari ketiga amin yang diucapkan oleh Rasulullah dari doanya malaikat Jibril ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa yang pertama, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Bahkan jawablah ketika orang mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dengan ikhlas dan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan harus digunakan, waktunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan tahun ini belum tentu akan kita temui di Ramadan yang akan datang. Yang ketiga, apabila kita memiliki orang tua, kita rawat dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang tua kita terlunta-lunta, bahkan kita tidak hiraukan dan kita abaikan. Terlebih kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tualah sebagai standar keberhasilan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Masyarul muslimin, sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.